Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana memiliki mental pemenang. Jika kita ingin menang dalam pertempuran iman, pertempuran pencobaan, maka kita harus punya mental pemenang terlebih dahulu. Jika kita tidak punya mental pemenang, sudah dipastikan kita akan kalah di garis akhir pertempuran iman. Maka dari itu, mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 36 sampai 37. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lalu yang ayat 37, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa Rasul Paulus menulis ini? Dengan kata lain, Rasul Paulus itu berkata, ketika aku tidak mengenal Kristus sebelumnya, aku itu hidupnya enak-enak aja, nggak ada tantangan. Tapi kenapa setelah aku mengenal Kristus, aku berada dalam bahaya maut sepanjang hari? Saudara yang terkasih, mari kita mulai mengerti kenapa setelah kita mengenal Kristus, kayaknya hidup kita itu terasa berat. Ya, karena sebab kita telah mengenal Kristus, kita menjadi kenal dengan kebenaran. Kita mengenal jalannya. Makanya, kita tuh jadi tahu ternyata dalam hidup kita ini ada yang harus kita kalahkan. Dan itu pasti tidak mudah, saudara. Dan pertempuran yang pertama adalah bertempur dengan diri sendiri, dengan kedagingan. Saya tahu itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah, saudara. Tetapi ketika kita menaklukkan diri kita sendiri, maka kita bisa menaklukkan keadaan di sekeliling kita. Ketika kita mau mengikuti firman Tuhan, pasti ada satu kuasa yang akan mencobai kita, yaitu iblis. Karena kita sudah tahu bahwa dia sangat tidak suka kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Dalam mengikuti Kristus, kita mulai mengerti bahwa yang dilakukan kita itu salah dan kita harus mulai belajar dan juga berlatih untuk mengendalikan diri kita. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki mental pemenang? Yaitu yang pertama, dari cara pandang kita. Engkau tidak akan pernah menang atas pergumulanmu, tidak akan pernah menang melawan diri sendiri kalau belum memiliki cara pandang sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita mengubah cara pandang kita bahwa kita adalah pemenang dalam segala pertempuranku. Aku bisa menang karena Kristus yang mengasihi aku. Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita menjadi orang yang kalah, orang yang gagal. Semakin kita mengerti rencana yang Tuhan ingin rencanakan dalam hidup kita, maka kita akan memiliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Oh, ternyata Tuhan membentuk saya dengan difitnah, direndahkan, dibuat marah, biar kita itu belajar menjadi orang yang mengampuni, yang sabar, orang yang rendah hati. Makanya jangan menjadi orang Kristen yang gak ngerti-ngerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan pasti ada rencana di balik itu. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mempunyai mental pemenang adalah ketika kita mempunyai iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Seperti di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara, perasaan apa yang membuat kita bisa menang adalah ketika kita tahu ada satu kuasa yang dahsyat menyertai kita. Mari kita bilang pada diri sendiri bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saya tahu hari-hari ini memang berat saudara, tapi mari kita memiliki mental pemenang yang percaya teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memiliki rencana indah dalam hidup kita. Baiklah saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini di dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa, kasih karunia-Mu ya Bapa, kami masih tetap bernafas, masih bisa hidup untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami menjadi orang yang memiliki mental pemenang ya Bapa. Kuatkanlah kami juga menjadi orang yang teguh dalam menghadapi pencobaan-pencobaan kami ya Bapa. Kuatkanlah kami untuk tetap terus berpegang teguh dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan juga berkatilah hamba-Mu ini ya Bapa dan juga orang yang mendengarkan khotbah ini. Semoga khotbah ini menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.